Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin memposting sebuah video narasi. Sebenarnya agak bersinggungan sedikit dengan teori konspirasi ya. Tapi walaupun teori konspirasi, mungkin video ini bisa memantik kecerdasan kita untuk berpikir bagaimana negara-negara maju mengeksploitasi negara-negara dunia ketiga. Nah sekarang bukan hanya negara maju, tapi kelompok orang-orang atau kelompok megalomania yang mendirikan industri senjata, kemudian industri farmasi besar ya, yang mereka berharap bisa menjual produknya pada konsumen. Siapa konsumennya? Negara-negara dunia ketiga. Jadi ada jargon bilang perang harus terjadi. Kenapa? Karena dengan terjadi perang, mereka terus bisa meraup keuntungan dari senjata-senjata yang dijualnya. Kemudian penyakit-penyakit endemik maupun pandemik juga harus terjadi. Karena mereka bisa mengambil keuntungan dari menjual antivirus. Jadi kita sebagai bangsa besar sebenarnya punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang merupakan kekuatan, tapi sekaligus juga kelemahan. Kelemahan kenapa? Karena kita bisa jadi objek ya. Contoh kalau vaksin ya, siapa yang paling besar memberikan untung kepada farmako internasional tadi? Ya negara-negara yang punya sumber daya manusia banyak, karena mereka memakai vaksin itu. Nah, jadi setelah kita melihat video nanti, kita harus berpikir bagaimana kita bisa mencegah anasir-anasir yang akan melakukan intercept ke dalam negeri kita untuk membuat bangsa ini lemah sadar ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa, katakanlah peristiwa pemilu sebagai pesta demokrasi, hanya demokrasi yang seharusnya membuat bangsa ini menjadi lebih dewasa, bukan dengan terpecah belah. Karena kalau terpecah belah, kita sangat mudah untuk dieksploitasi, diduduki, dan diinvasi ya. Jadi mari kita lihat video ini, walaupun sebenarnya ilustrasi, tetapi beberapa datanya kita usahakan data-data yang benar ya. Jadi mari kita lihat videonya. Semoga dengan ini kita bisa memperkuat pemahaman kita terhadap pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa. Ayo kita lihat. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el sambo. Pembicaraan di sudut dunia dalam lorong yang gelap dan berbisik-bisik. Perang harus terus ada. Kenapa begitu? Karena triliunan dolar uang sudah diletakkan untuk dilipat menjadi 2 ataupun 3 kalinya oleh korporasi pabrikan senjata multinasional. Bayangkan untuk perang berskala kecil saja setidaknya satu hari diluncurkan 3 atau 4 rudal Sidewinder. Tahu berapa satu harga rudal Sidewinder? Harga satu rudal Sidewinder adalah $84.000. Kalau kita kali dengan kurs $1 14.000, maka satu rudal ini seharga Rp. 1.176 juta, maka jika sehari diluncurkan 3 rudal maka dihabiskan sekitar Rp. 3.528 juta, itu sehari loh. Bagaimana kalau perang berbulan-bulan, terbayangkan berapa duitnya? Belum lagi jika digunakan sistem pertahanan rudal SA-400 dan sejenis yang harganya mencapai 33,3 triliun. Gila ya, dan semua uang tersebut akan masuk ke pabrikan pembuat senjata. Dan setiap kemusnahan satu bangsa akan menghasilkan keuntungan yang tak terhingga buat mereka. Ya, perang harus tetap ada.
Demikian juga dengan penyakit-penyakit endemik baru seperti flu burung, flu babi, Ebola serta flu-flu lainnya dan mungkin yang sedang hits saat ini yang sifatnya pandemik seperti COVID-19, harus tetap ada karena triliunan dolar sudah digelontorkan untuk menciptakan penyakit ini. Berikut serumnya oleh pabrikan farmasi multinasional. Untuk apa dan untuk siapa, dan siapa yang paling diuntungkan? Saya tidak akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena mereka nggak ngasih tahu. Lantas ada satu pertanyaan, apakah agama berperan atas keadaan ini? Yang ini saya jawab, tidak, karena di balik ini adalah sekelompok megalomania yang tidak beragama. Kemana situasi ini akan menyasar? Sayup-sayup terdengar celoteh mereka sambil tertawa sinis, ke negara-negara yang penduduknya tidak terlalu pintar namun punya beberapa orang yang sangat pintar. Saking pintarnya mereka tidak percaya adanya Tuhan dan mereka akan bekerja sama dengan koleganya yang sama pintarnya di belahan dunia yang lain dan orang-orang pintar ini akan bekerja sama dengan banyak orang bodoh di negeri itu yang tanpa sadar karena kebodohannya menggadaikan negeri, bangsa dan keluarganya demi sebuah kenikmatan semu. Mereka menciptakan ketidakpastian, berita-berita bohong, sehingga membuat penduduk negeri sasaran mereka saling tidak percaya dengan sesama, saling hujat satu dengan lainnya. Sehingga tanpa sadar atau dengan terpaksa mereka mulai dipisahkan dengan sekat-sekat, seperti agama, suku ras dan antar golongan dan seterusnya akan dibenturkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mereka sangat cerdas, mereka sangat mahir memainkan isu, sangat canggih mengutip ayat dari kitab-kitab suci agama manapun, membenturkannya yang satu dengan nama kasih dan satunya dengan nama iman. Benturan ini makin cepat manakala banyak penganut agama yang tidak lagi bisa menafsirkan makna suci dari sebuah ajaran. Mereka tidak lagi mengkaji dengan orang-orang yang ahli dan telah belajar puluhan tahun melainkan cuma mengklik dari mesin pencari digital. Ketika perseteruan terjadi mereka berteriak, "Pesta kita mulai!" Pundi-pundi uang kita makin berisi dan mereka pun mulai berpesta di atas gelimpang mayat orang-orang berdosa maupun tidak berdosa. Semuanya, yang bukan dari golongan mereka. Waduh, aku tersentak dari mimpiku, mimpi yang seolah nyata. Tapi biarlah, tetap kutulis juga cerita ini terserah mau disebut apa. Apakah cerita fiksi atau apalah, mudah-mudahan bisa menghibur orang-orang yang lelah bekerja di hari yang berat ini. Okelah kawan-kawan, selamat menjalani hari. Oh ya, jangan lupa berdoa ya, agar tidak seperti orang dalam mimpiku tadi. Oke, setelah melihat video tadi, apa yang ada dalam pikiran kita? Ya, tentu kita berharap dari adegan-adegan maupun narasi-narasi tadi bisa membuat kita sadar bahwa kita sebagai negara besar, baik besar secara geografis, kemudian besar secara sumber daya manusia maupun sumber daya alam, pasti menjadi incaran dalam perebutan sumber daya alam yang terjadi saat ini ya. Jadi saya berharap mari kita pupuk semangat persatuan dan kesatuan agar kita bisa menjelma menjadi negara yang kuat, negara yang tidak mudah diintervensi baik secara ekonomi maupun politik ya. Jadi mari sama-sama kita sadari dan kita viralkan atau kita tularkan kepada masyarakat lain ya. Tidak perlu berpecah belah kalau hanya berbeda pilihan ya. Berbeda pilihan politik, berbeda pilihan capres, ya nggak apa-apa. Silakan aja berbeda, tetapi tidak boleh kita terpecah belah. Oke, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.